warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilma warzuqna minka fahma, amin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali majelis ilmu kita yang insyaallah pada malam hari ini akan membahas mengenai apa saja perkara yang bisa merusak atau membatalkan wudu. Baik, kita langsung saja mulai majelis ini. Faslun, salah satu fasal menerangkan walladzi yanqudul wudu khamsatu asya. Adapun yang bisa merusak wudu itu ada lima perkara. Yang pertama yaitu ma kharaja minas sabilain, yaitu segala sesuatu yang keluar daripada dua jalan. Dua jalan ini apa? Yaitu dari kubul ataupun dubur. Kubul itu berarti melalui jalan depan, sedangkan dubur melalui jalan belakang. Tetapi di sebagian kitab itu dijelaskan bahwa dengan kata-kata illal maniyya, kecuali air mani. Ya, meskipun di dalam hal ini banyak ikhtilaf ya di antara para ulama, tetapi yang masyhur itu dikatakan bahwa kecuali air mani tidak membatalkan wudu. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dalilnya sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa'a ahadum minkum minal gha'id." Apabila salah seorang daripada kalian telah datang daripada buang air besar, artinya habis buang air besar, maka kemudian diwajibkan untuk berwudu atau mengangkat hadas kecil. Begitu juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil hadas. Abu Hurairah, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya mengenai masalah hadas. Maka faqala, beliau mengatakan hadas itu adalah fusa'un au duratun, artinya yaitu kentut kecil ataupun kentut besar. Fusa'un au duratun. Begitu juga daripada hadisnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan kuntu rajulan madda'an. Kentut tadi keluar dari jalan belakang, itu dikatakan juga sebagai hadas. Maka wajib untuk kita apabila ingin melaksanakan sholat mengangkat hadas kecil dengan berwudu. Begitu juga dengan hadisnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kuntu rajulan mada'an, aku ini adalah seorang laki-laki yang mudah untuk keluar madi. Nah, jadi ada madi, wadi, kemudian ada lagi mani. Nah, kemudian Sayyidina Ali melanjutkan hadisnya, fastahyaitu, maka aku malu, dan as'ala Rasulullah SAW, untuk aku bertanya kepada Rasulullah SAW, likmakani ibnatihi, karena kedudukan daripada putrinya
karena putri Rasulullah itu adalah istrinya Sayyidina Ali. Fa'amartu al-Miqdad, maka aku telah memerintahkan kepada Miqdad Ibn al-Aswad al-Kindi. Fasa'alahu, maka kemudian Miqdad bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, yusilu dzakarahu wa yatawadda. Kemudian dikatakan bahwa basuhlah daripada zakarnya itu, kemudian berwudu. Jadi tadi karena Sayyidina Ali itu orang yang banyak mengeluarkan madhi. Dia ada madhi, ada wadi, ada mani. Kalau mani itu kalau keluar dia tidak menyebabkan hadas kecil, akan tetapi menyebabkan hadas besar. Wajib mandi. Kalau wudunya tidak batal, tidak perlu wudu. Meskipun ada ikhtilaf di dalam masalah itu di kalangan para ulama. Nah, kalau wadi dan madi itu tidak perlu mandi wajib juga, tetapi dia najis. Kalau mani tadi tidak najis. Kalau mani itu suci. Kalau wadi sama madi itu najis. Maka dia harus dibersihkan, dibasuh ini zakarnya itu, kemudian dia berwudu. Batalkan hadas kecil karena sesuatu yang keluar daripada dua jalan dari jalan depan, madi dengan wadi. Kemudian yang kedua yang bisa merusak wudu yaitu an-naum. An-naum artinya tidur. An-naum ala ghairi hayatil mutamakkini min al-ard maq'aduhu, yaitu tidur yang tidak menetapkan tempat duduknya itu di bumi. Nah, jadi tidur bersilah itu. Kalau tidur yang tidak seperti itu artinya mengecualikan. Kalau tidur yang duduk menempatkan tempat duduknya atau menempatkan pantatnya di bumi, maka tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu. Kita bersilom ini kan. Nah, ini tertidurnya beda tidur dengan ngantuk. Ini kalau tidur dia tak sadar lagi suasana di sekeliling dia. Kalau ngantuk masih galak terdengar suara-suara masih. Tapi kalau sudah tidur dah hilangnya, akalnya itu sudah hilangnya. Nah, tetapi dia tidur dengan cara duduk ini. Umpamanya pas sholat Jumat, nah, saking capeknya balik begawe, dengar khotib ceramah, tidur, duduk ini tertidur. Tidak dengarnya, sampai kadang-kadang mana masjid ini, kadang-kadang dia bukan tempatan situ kan, bukan tempatan situ. Jadi dia numpang lagi di jalan sholat di situ. Kemudian dia protes, mana masjid ini? Ajaran apa ini? Tak kata khutbah Jumat. Padahal bukan tak kata khutbah Jumat. Dia tidur, tahu-tahu selesai khutbah Jumat tadi kan. Nah, maka tidur yang kita bahas tidurnya tadi. Tidur dia tapi dengan cara duduk mendengarkan khutbah dengan cara duduk bersilom ini. Ini tadi bahasanya ala ghairi hayatin mutamakkini minal ardi maq'aduhu, yaitu tidur dengan cara menempatkan tempat duduknya itu di bumi. Mutamakkinin ala ard, mutamakkinin minal ard. Maka tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi al-ainani wika'us sahi, bahwa kedua mata kita ini itu adalah tali pengikat pantat. Kedua mata. Jadi kenapa tidur membatalkan wudu? Karena Nabi mengatakan kedua mata kita ini adalah tali pengikat pantat. Jadi ketika orang tertidur, maka tali pengikatnya lepas. Maka dia tidak sadar apa dia dalam keadaan buang angin
angin atau kentut atau tidak itu tidak sadar lagi, ya, tidak sadar. Nah maka dihukumi dia batal. Nah akan tetapi seseorang yang tidur dengan duduk, tentu saja yang dibahas tadi yang membatalkan itu yaitu tidur dengan telentang atau selain dengan dia duduk bersila seperti ini. Kalau dia duduk bersila seperti ini, yaitu menempatkan pantatnya di bumi, maka lubang pantatnya itu akan tertutup. Tapi bersila, kalau bersila ini kan lubang pantatnya tertutup. Meskipun tali pengikatnya lepas, tapi dia sudah tertutup. Jadi kalau dia nak kentut itu pasti tidak bisa anginnya keluar. Nah, maka itulah mengecualikan tidur yang dengan menempatkan tempat duduknya atau pantatnya di bumi atau di tempat duduknya itu. Ada lebih yang perlu diperhatikan yaitu orang yang terlalu kurus, karena bisa jadi dia meskipun tidur duduk itu karena dia kurus tadi sehingga daging daripada duburnya itu tipis sehingga bisa jadi dia meskipun duduk ini tidak terasa dia sudah kentut. Nah, kalau yang kurusnya, ya, wallahu a'lam. Jadi yang kedua yang membatalkan wudu yaitu adalah tidur. Kemudian zawalul aqli bisukrin aw maradin, yaitu hilang akal disebabkan mabuk ataupun sakit. Sakit kemudian pingsan, hilang akalnya, maka wudunya batal. Yang ketiga, nah di antara dalil daripada hadis mengenai tidur tidak membatalkan itu yaitu hadis yang berbunyi karena ashabu Rasulullah SAW yanamun, adanya para sahabat Rasulullah SAW mereka semuanya tertidur, tsumma yusalluna wa la yatawaddaun, kemudian mereka sholat dan mereka tidak wudu. Zada Abu Daud, bahkan Imam Abu Daud menambahkan hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga terantuk-antuk daripada kepala para sahabat itu. Jadi tidur main ini tak sadarnya saking capeknya. Tapi tidur dibahas di sini adalah tidur yang dengan cara duduk. Wa kana dzalika ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ay min asbab zawalil aqli al-alma, dan termasuk daripada sebab hilangnya akal yaitu pingsan, wal junun gila, wal sukru dan mabuk, wa hadhihi nawaqidul lil wudu, dan ini semua adalah perkara yang merusak daripada wudu. Nah, sampai sini mungkin ada yang tanya sebelum dilanjutkan. Tadi ada dua yang mani sama apa tadi? Wadi itu apa maksudnya? Itu yang keluar disebab cairan yang keluar dari kubul, dari kemaluan kita. Itu wadi. Disebabkan antara madi dengan wadi ini ada yang disebabkan karena kecapean. Madi yang kecapean atau karena suasana yang begitu dingin sehingga akhirnya keluar. Nah, maka itu hukumnya najis. Nah, kemudian satu lagi saya lupa antara madi dengan wadi. Ya. Ada juga yang disebabkan karena seseorang yang dia nafsu meningkat, nafsu birahinya. Ini kita bicara yang halal seandainya nengok istrinya kan, maka nafsunya meningkat tapi tidak ngapa-ngapain, cuma meningkat kemudian setelah itu seperti ada yang keluar cairan daripada kemaluannya itu. Nah itu yang dikatakan juga madi, dan hukumnya najis tapi bukan mani. Bedanya kalau mani dia keluarnya itu kata para ulama itu dengan tersendat-sendat, nah kemudian dibarengi dengan rasa yang berbeda.
Nah, itu mani. Nah, kalau mandi dengan wadi tadi yang seperti itu, bisa sebab karena dingin, bisa sebab karena terlalu capek kadang-kadang keluar juga, atau sebab naik daripada nafsu birahinya. Nah, dan itu kalau keluar hukumnya najis. Maka Nabi tadi mengatakan fal tasil zakarahu wal yatawadda, untuk dia membasuh daripada zakar kemaluannya itu dan kemudian dia berwudu. Cukup wudu, tidak perlu mandi wajib berarti. Nah, tidak perlu untuk mandi wajib. Karena itu hadas kecil. Nah, kalau hadas besar dia keluar mani, itu wajib dia untuk mandi. Itu bedanya. Ada lagi yang nanya? Nah, makhraja minas sabilah ini termasuk juga segala sesuatu yang suci. Seandainya seseorang itu tahu-tahu keluar batu daripada kubulnya atau jalan depannya, mungkin karena nahan kencing keluar batu. Nah, maka batu yang keluar itu dia sudah wajib untuk wudu, sudah hadas kecil. Atau seandainya keluar darah daripada duburnya, atau juga seandainya keluar umpamanya katakanlah, seandainya dia cacingan, keluar cacing sedikit, tapi cacing itu masuk lagi umpamanya, sudah keluar dikit, palanya masuk lagi. Nah, maka itu sudah membatalkan wudu, sudah membatalkan. Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, maka itu membatalkan wudu kecuali mani. Ya, meskipun ada ikhtilaf, sebagai ulama menganggap ya keluar mani itu juga merusak daripada hadas kecil juga, harus wudu juga. Nah, tetapi ya sebagian seperti Imam Rafi'i kalau tidak salah ya tidak perlu katanya, tidak perlu wudu. Nah, tetapi kalau kita melakukan maunya mandi wajib, melakukan hal yang membatalkan wudu, ya harus wudu lagi juga. Wallahu a'lam. Kalau baju keluar dari kuping, misalnya, Ya. kadang-kadang kita kan biasanya masuk baju pas habis wudu gitu kan, pas selesai wudu kita nggak sholat, tetap keluar misalnya baju dari kuping. Tidak masalah. Tidak batal ke wudu kalau baju dari kuping. Yang membatalkan itu adalah dari jalan depan, itu maksudnya kubul. Kubul itu kemaluan. Jalan belakang namanya dubur. Dubur itu ya apa mungkin lubang pantat gitu. Nah, itu yang membatalkan wudu yang pertama. Yang kedua yaitu an-naum. Yang ketiga hilang akal, pingsan, mabuk, maka batal wudu. Nah, kemudian yang keempat, walamsul rajulil al-mar'ata min ghairi hailin bainahuma ghairu mahramin fil asar, yaitu menyentuhnya seorang laki-laki kepada perempuan dengan tanpa hail, yaitu penghalang, langsung kulit sama kulit, bainahuma di antara keduanya ghairu mahramin, yang tidak ada hubungan, artinya mereka tidak dilarang menikah. Tidak dilarang menikah, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan musyawarah. Jadi ada mahram sebab nasab, mahram sebab susuan, kemudian mahram sebab musyawarah. Musyawarah itu bukan suami istri, tetapi mantu dengan mertua. Nah, itu tidak batal karena mahram. Jadi yang keempat yaitu menyentuhnya seorang laki-laki kepada perempuan tanpa ada penghalang di antara keduanya, dan keduanya bukanlah mahram, tidak haram untuk menikah, maka itu batal wudunya. Menyentuh istri batal. Kenapa? Karena bukan mahram. Ibaratnya mahram nih ya, kalau nasab itu ya saudara kandung, bapak sampai ke pucuk. Kalau dia laki-laki, ibunya sampai ke pucuk, neneknya ke pucuk, tidak batal. Mahram sebab nasab. Nah, jadi mahram itu yaitu kalau
dia laki-laki, yaitu mahram kepada wanita yang haram untuk dinikahi, namanya mahram. Kadang-kadang kita tuh salah kaprah, kita kadang ngomong bukan muhrim. Nah sebetulnya muhrim itu untuk orang yang sedang ihram, yang sedang umroh itu, ihram dari mikot, baik umroh baik haji, itu namanya muhrim. Jadi salah kaprah. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram yaitu yang haram untuk dinikahi. Kadang-kadang di film, di sinetron itu maaf tidak salaman, kenapa? Bukan muhrim. Ya memang bukan muhrim, lagi tidak sedang ihram kan. Nah, maksudnya itu mahram. Karena kebetulan ada kata dua-duanya, ada yang satu muhrim untuk orang yang sedang ihram, ada mahram untuk orang yang haram untuk dinikahi. Seperti anak dengan ibu haram nikah, kakak dengan adik dulur kandung haram nikah. Tapi kalau dengan sepupu tidak haram karena dia bukan mahram. Ya. Umpamanya kita punya mamang punya anak. Nah dengan bibi tadi mahram tapi dengan anaknya tidak. Boleh nikah dan juga harus saling menjaga aurat. Kadang-kadang kita ini tidak, karena sudah dekat dulu ya, padahal sebetulnya harus menjaga aurat. Ya paling tidak harus berjilbab ya dengan sepupu. Dalam rumah harus ya, karena dia bukan mahram maka dia harus menutup aurat. Kadang-kadang kita sama sepupu itu kadang terbiasa kan. Cak dulu. Sampai sini ada yang nanya lagi. Min nawaqidil wudu'i lamsu rajuli basyarata imra'atin, yaitu menyentuhnya seorang laki-laki kulitnya wanita ghairu mahramin, selain daripada mahram, liqoulihi ta'ala, karena adanya firman Allah Ta'ala aw lamastumun nisa, termasuk yang batal wudu yaitu menyentuh lamastum an-nisa, perempuan. Maksud adalah wanita ajnabiyah. Wanita ajnabi itu yaitu wanita yang bukan mahram tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu masul fardi bi batinil kafi, yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi bagian tangan bagian dalam seandainya tersentuh sengaja maupun tidak sengaja, maka termasuk perkara yang membatalkan wudu. Baik kemaluannya sendiri atau kemaluannya orang lain. Seumpama fikih itu seperti itu Pak Saudara. Maka kita menyentuh kemaluan seumpama maka wudunya juga batal. Seumpama sudah wudu penesan karena mandi sama-sama kan, sama-sama lanang. Penesan tahu-tahu yang kawan tadi terbuka auratnya terpegang sama kita, nah wudunya langsung batal. Umpama kan. Meskipun dia jarang, jadi yang dibahas itu menyentuh yang kemungkinan terjadi itu kemaluan dewek. Ya, nah saat dia tersentuh lupa maka batal. Sudah wudu tersentuh kemaluan dewek, maksudnya yang tanpa menghalang, sama seperti lamsul mar'ah tadi menyentuh kulit wanita yang tanpa menghalang. Kalau pakai kain, ya tidak batal. Menyentuhnya dilapisi kain dengan kemaluannya maka tidak batal. Nah di sini dikatakan oleh musannaf kitab min nawaqidil wudu, termasuk di antara yang merusak wudu yaitu masul fardil adami, yaitu menyentuh farji atau kemaluannya anak Adam. Sawa'un kana min nafsihi, sama saja adanya farjinya tadi adalah
Fadinya sendiri atau min ghairihi atau selain dirinya, min dzakarin baik laki-laki atau unsa ataupun perempuan, min shagirin ataupun anak kecil, atau kabirin ataupun orang dewasa, min hayyin atau mayyitin ataupun orang yang masih hidup ataupun sudah mati. Nah, seandainya yang tukang mandi ke mayit Bilal itu dia sudah wudu, dia mandi ke mayit tersentuh. Nah, tapi kalau pakai sarung tangan tidak. Jadi kalau tersentuh telapak tangannya batal wudunya. Kubulan kana au mangus au duburan, yaitu baik kemaluan maupun dubur, ya, maupun dubur. Jadi baik kemaluan maupun dubur, maka dua-duanya membatalkan wudu. Dengan telapak tangan, tapi kalau seandainya yang tersentuh punggung tangan, maka tidak batal wudunya. Yang batal itu adalah telapak tangan, bibatinil kafi, yaitu bagian dalamnya daripada tangan, telapak tangan. Jadi yang warna putih-putih ini, putih-putih ini adalah telapak tangan. Kalau sentuh kemaluan itu sudah wudu, maka wudunya batal. Wallahu a'lam. Hadis Nabi mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Ada pertanyaan Pak? Kalau ini tak lupa baca doa setelah wudu itu sah tak wudunya? Nah, kalau lupa baca doa sudah wudu, wudunya tetap sah. Karena doa tadi adalah sunnah, tambahan pahala, bukan rukun. Jadi tetap sah. Dan baca doa juga sah, tetapi ya rugi dan dapat pahala sunnah. Dan keutamaan doa sesudah wudu. Ya. Ini kan pas dengar khutbah ada orang biasa yang aku tidur pas dengar khutbah itu. Nah, ketika dia dengar khutbah dia itu terangkat ininya batal apa ya? Iya, kan masih Terangkat itu pas posisi masih tidur atau sudah bangun? kan biasa tidur. Tiba-tiba terbangun terangkat. Iya, sepanjang dia terangkatnya tidak terlalu tinggi, artinya tidak mengangkat daripada pantatnya tempat duduknya itu, maka tidak batal. Tapi kalau dia terangkatnya seumpamanya dia lagi khutbah, dia duduk ini, tapi terjungkel ini, nah terangkatnya sampai pantatnya ini, maka itu batal. Tapi kalau cuma terangkat ininya baik, tidak batal. Nah, tetapi dia kalau terjungkel ini posisinya dia sudah bangun duluan, mulai penesan lah sama kawannya, sudah bangun, dijungkel ke kawannya, maka tidak batal. Jadi terjungkel itu posisi dia tidur, maka dia batal. Berdasarkan hadis Nabi tadi, al-wika'u al-ainani wika'u sahih. Kedua mata adalah tali pengikat wanita, wika'u sahih. Jadi kita jangan heran, kadang-kadang kalau ada uang kata Ustaz tidur batal nggak uang itu? Sisi dikit Pak Imam tu lah namanya kan tidak lagi dengar azan duduk kecapean dia tidur. Nah, kita batal jadi imam dia. Nah, itu tidak batal. Ya, kecuali tidurnya tadi itu tadi tersungkur atau mana. Itu tidak batal. Jadi tidur yang membatalkan itu diperinci, yaitu tidur yang dia tidak duduk, tidur telentang. Meskipun cuma semenit 2 menit asalkan dia tidur, bukan ngantuk. Kalau ngantuk tidak batal wudu. Memang dia tidur nian. Apa kalau terkeliap itu tidur juga tidak. Maksudnya terkeliap. Terkeliap memang dia tidak sadar lagi, maka batal. Sudah dihukumi tidur. Kalau terkeliap tidak sadar lagi, maka itu sudah dihukumi tidur. Nah, tetapi kalau sekedar ngantuk terus terkejut bangun lagi itu ngantuk. Nah,
itu tidak batal ke wudu. Tapi yang batal ke wudu adalah apa namanya, tidurnya. Nah, yang batal itu adalah menyentuh kemaluan anak Adam yang terakhir itu dengan telapak tangan. Meskipun kemaluan itu mau terpotong, nah, bahwa kemaluan itu ada yang terpotong kita pegang, maka batal wudhunya batal. Ini fikihnya memang andai-andai. Maksudnya andai-andai itu ya dibahas kalau seandainya terjadi. Atau juga fikih itu maknanya fakih itu aku paham. Ya beda kata itu. Makanya kadang-kadang ulama itu ya luas bahasannya mengenai masalah fikih. Kadang-kadang yang tidak terjadi pun kemungkinan terjadi dibahas. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa menyentuh kemaluan itu dengan telapak tangan adalah masa farjal adami, yaitu menyentuh farji atau kemaluan anak Adam. Maka mengecualikan kalau kemaluannya hewan atau duburnya hewan bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak batal kalau yang hewan. Nah, hewan tidak batal. Seandainya seseorang pas Idul Adha itu nyembelih sapi, dia sudah wudu kan? Sudah wudu, terus kemudian nyembelih sapi. Pas nyembelih itu nguliti sampai bagian apa? Kemaluannya. Nah, kemaluannya atau ya kan biasanya kalau diembek kan bijinya itu kan kemaluannya, atau terpegang juga duburnya umpamanya. Tapi dia sudah wudu, tapi kotor, darah-darah segala macam, maka wudunya tetap tidak batal. Najis itu cukup dia bersih itu baik. Bekas darah segala macam, seandainya masuk waktu sholat, najisnya sudah bersih, dia langsung sholat, tidak ada wudu lagi, maka boleh, karena wudunya tidak batal. Yang dibahas ini kadang-kadang adalah kemaluannya anak Adam, yaitu kemaluannya manusia atau tubuhnya manusia. Wallahu a'lam. Karena tadi bersih gue tak apa-apa. Iya. Misalnya dipotong sapi tadi. Ah, Cuci gue sampai ni. cuci baik, dibersihkan lagi. Iya.